Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai malah kita baca surah Al-Fatihah. Kita khusus untuk pembukaan kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Man syaraha fi sahabil kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad wa sahibu hadal maqam Zaidi bin Muhammad Amin. Muhammad Amin Muhammad Ali bin Raja Atul Samad wa usulihi wa buruhi wa zuhurihi wa ajmain. Wa naqtahi yaqfirullahu wa yarhamuhum wa yadhurjatin fil jannah wa yan'ida alaina bi barakatin wa asra'an wa ribuhun afatin fi din wa dunya wal akhirah syadillah wal amul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, masih kita lanjutkan dalam kitab Minhajul Abidin dengan sarahnya Sirajatul Talibin halaman 288, masalah surga dan neraka, ya. Sesuatu yang harus kita ingat selalu untuk mempersiapkan kita untuk di hari pembalasan, yaitu pertama mati, kedua kuburan, ketiga kiamat, keempat surga, kelima neraka. Itu, dan sekarang udah yang keempat dan kelima digabung langsung. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fid darin amin. Halamannya lain atau udah tuh di halamannya dah. Wa ammal jannatu wan naru, adapun surga dan neraka, ya. Ada enggak? Ada. Oh, dia enggak ada. Fa'ata'ammal fihi ma ayataini min kitabillahi ta'ala, makanya disuruh untuk masalah surga dan neraka, maka renungilah gitu. Di dalam urusan surga dan neraka, dua ayat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihdahuma, pertama adalah qauluhu ta'ala, Allah berfirman. Jadi di bawahnya ada wasaqah. Allah berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahuran inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkuron. Ya, surat Al-Insan ayat 21. Ya, yang artinya ini ngomongin masalah surga dan neraka. Wasaqahum rabbuhum syaraban, Allah memberikan minum, ya. Tuhanmu, ya, Tuhan kalian memberikan kalian minum tahuran yang bersih gitu, minuman suci. Inna hadza kana lakum jazaan, ini adalah sebuah balasan bagi kalian, ya. Wa kana sa'yukum, yang mana usaha kalian di dunia dulu masykuron, dibalas sama Allah. Itu, ya. Ini tentang masalah surga berarti, ya. Siapa yang berusaha untuk menjalankan jalan agama ini dengan baik, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, sabar melakukan itu semua dalam usaha-usahanya untuk menjadi orang baik, tetap nanti di akhirat Allah akan memberikan kita minum, ya. Itu balasan dari Allah terhadap usaha kita di atas bumi ini, ya. Di dalam sarahnya itu dua dari hitungannya akbar sih, 1 2 3 4 5 6 dari bawah sebelah kiri banget. Wadzalika annahum, ada, ya, samping pojok. Wadzalika annahum yu'tunal bit'ami summa min ba'dihi yu'tuna bisyarabi tahuri, ya. Mereka di surga nanti akan diberikan makanan-makanan, ya. Lalu setelah diberi makan, mereka diberi minum, ya. Ini dilayani banget di surga, termasuk surga dikasih makan, dikasih minum.
Fayasrabuna minhu, lalu minumlah dari minuman yang diberikan Allah itu. Fatatahharu butunu, ya, maka bersihlah perut mereka. Wayasiru ma'akalu rosahan, ya, jadilah yang telah dimakan dan diminum itu, ya, menjadi keringat, ya, karena memang kan nanti di surga nggak buang air lagi, gitu, ya. Kalau dibilang bolanya nggak ada, udah di surga apet, gitu, ya. Jadi makanan dan minuman itu akan menjadi keringat. Yakhruju min juludihim, yang keluar dari kulit-kulit kita nanti, ya, keluar keringat. Atibum min misk, lebih wangi daripada misik, ya, keringatnya wangi di surga. Makan minum keringetan, jadi nggak pakai buang air lagi di sana, ya, karena nanti di surga nggak ada yang punya bol lagi, gitu. Jadi ntar lu lihat aja temen lo ada bolanya nggak, gitu. Kalau nggak ada bolanya berarti susun neraka, selalu neraka, gitu. Di surga nggak ada, karena emang nggak ada lagi buang air, nggak buang air kecil, buang air gede nggak ada. Terus kemaluan punya nggak? Tetap punya. Ntar mau bidadari gimana urusannya kalau nggak punya, gitu. Cuma nggak bisa kencing, gitu, ya. Ntar lah pokoknya rasanya di sana, ya. Nah, itu keringetan. Jadi kalau makanan dan minuman itu nggak jadi kencing, nggak jadi kotoran, tapi jadi keringat. Dan keringetan, ya, wangi, ya, misik, gitu, ya. Azbar, ya, kasturi, gitu, misik kasturi. Watad maru bitbuluhu, ya, dan juga perutnya kempes lagi. Wataudus sahwatuhum, ya, dan perutnya udah gede tuh, makan banyak, minum, terus pas keringatan kempes lagi, kosong lagi, gitu. Sahwatnya ada lagi, pengen makan lagi, enak, gitu, makan lagi, engge, ya kan, keringetan, kempes lagi perut, lapar, makan, begitu aja. Surga enak banget tuh, ya, ya. Mau surga langsung nggak? Tar dulu, ya, mesti mati dulu soalnya, itu, ya. Wakila asarabu, ya, atau huru wa ainun main, ya, itu yang dibilang apa namanya, minuman yang tahir. Itu tahir apa sih artinya? Bersih, ya, suci, ya. Minumannya ini adalah daripada inti daripada air, itu alaba bil jannah, yang ada ain ini maksudnya air sungai, ain, ya, sungai yang ada di depan pintu surga, ya, pintu surga. Ini kita belum tahu di mana daerahnya tuh, ya kan, pintu surga air atau mana, kita tahu di depan surga ternyata ada aliran air sungai, ya. Mansari baminhu naza Allah, nih, ada yang mengatakan sebenarnya ini yang maksud sungai Kausar sebenarnya, gitu, ya. Jadi sungai di depan pintu Ka'bah, pintu surga itu ada aliran air sungai. Dan itu siapa yang meminum dari itu, air itu diminumin, naza Allahu maka nafi qalbi, akan tercabut semua yang ada di dalam hatinya, min gilin wa gisrin wa hasadin, ya, baik dendam, dengki, curang, culas, gitu. Itu sifat-sifat itu hilang semua saat minum itu. Maka di surga tuh nggak ada kebencian, nggak ada cemburu. Makanya perempuan aja banyak banget jadi istri kita, gitu, nggak ada yang cemburu karena sifat itu udah hilang diminum air itu, ya. Jadi itu minuman yang ada di depan pintu surga, aliran airnya. Dari sebelumnya, tapi kita ada biasanya, ini ada cerita di kitab tafsir itu. Kita ada di taman surga tuh, Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Dikumpulin di situ dulu untuk daftar, antrian, dipanggil sama kereta kuda untuk dibawa ke surga. Itu taman surganya, ke surganya masih 500 tahun perjalanan kaki. Itu di taman aja, itu udah enak banget. Kalau misalnya lo mau juga, udah Pak, ya saya di sini aja. Nggak surga juga apa-apa, karena taman surga luar biasa. Habis itu kita jemput naik kereta tuh menuju ke pintu surga. Dan sebelum masuk surga, pintu itu ada aliran sungai, disuruh minum dulu. Nah itu hilang semua sifat-sifat dengki, benci, cemburu, hilang semua, baru kita masuk surga. Begitu. Makanya di sana bini kita banyak juga nggak ada yang cemburu, gitu. Kan bininya udah juga diminumin juga kan, gitu. Ya. Pokoknya
salamun qaulam min rabbir rahim lah pokoknya di sana ya. Kata-kata cuma yang baik-baik aja gitu. Ya. Ya ini insya Allah ini kita yang melakukannya ya. Qala al-Khazin itu di dalam tafsir Khazin ada tentang pemahaman ayat itu diartikan seperti itu. Ya. Lalu ke atas lagi wa qala ta'ala, kan ada tadi dua ayat yang mengatakan satu masalah surga tadi itu. Yang satu lagi qala ta'ala hikayatan an akharin. Allah berfirman juga ada tentang cerita yang satunya lagi, maksudnya cerita tentang orang-orang yang masuk neraka. Di surat Al-Mu'minun ayat 107. Ya, 108. Rabbana akhrijna ya minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Tuh, udah begini ngomongnya serem ya. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Ya. Maka setelah kamu kembalikan lagi kami ke dunia, jika kami tetap nggak benar, sesungguhnya kami telah zolim kepada diri kami sendiri. Begitu. Maksudnya nih, mereka pas masuk neraka nyesel masuk neraka, bilang ya Allah, balikin lagi saya ke bumi, pasti saya akan benar. Kalau dibalikin lagi ke bumi saya nggak benar, berarti saya orang yang zolim sama diri sendiri. Saya pasti benar deh ya Allah, balikin lagi dong. Gitu. Minta dibalikin lagi ke dunia. Qala, Allah mengatakan, ihsa'u fiha wala tukallimun. Serem ya. Diam-diam di situ, jangan ngomong. Jawabannya begitu. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya begitu. Ya, wakilas salam. Nah, ini apa namanya? Di sebelah sana tuh, halaman selanjutnya. Allah Ta'ala hikayatun akharuhum kufar tuh. Yang dimaksud ihsa'u fiha, ada nggak? Ya, diam-diam udah lo di neraka gitu. Kan tadi dia bilang ya Allah keluarin saya dong ke dunia lagi. Kalau kamu keluarin saya ke dunia lagi, saya balik ke dunia, saya akan bener lah. Kalau saya sampai nggak bener lagi, berarti saya orang yang zalim. Udah ngomong segala macam gitu. Allah bilang iksa'u fiha, udah diam-diam di dalam neraka. Ya, yakni uskutu, diam. Sukuta hawanin, diamnya orang yang hina. Kenapa ya begitu? Karena percontohannya li'annaha fa innaha laisat maqama su'al. Kata Allah, ini bukan tempat untuk memohon. Man khasa'atil kalbi kalbu idza zajarathu fa khasa'ah. Gitu. Ini bahasanya, intinya permintaan orang-orang yang di neraka ini untuk dikeluarin lagi itu seperti contohnya ya kayak anjing gonggong gitu. Oh, diam. Anjing gitu diam. Ya, gitu. Bayangin. Ya. Paham kan ya? Jadi dia ngoceh sama Allah gitu. Diam. Kayak penghinaan suruh diamnya itu kayak kita ngediemin anjing ngomong wow. Woi, diam. Anjing kan gitu pakai ongkot, diam enggak? Atau gigik kan gitu. Gitu. Bayangin, mengerikan ya. Iksa'unya tuh begitu maksudnya. Diam. Ngoceh aja kayak anjing. Gitu. Serem ya? Ya. Wala tukalimun tuh, jangan ngomong, udah diam aja. Itu maksudnya. Ya. Itu kisah-kisah orang-orang yang di neraka. Waruy di atas lagi, waruy annahum yasiruna benar kan ya. Waruy annahum yasiruna inda dzalika khilaban yata'awuna finnar. Itu diriwayatkan ya, sesungguhnya mereka itu menjadi seperti di dalam itu dzalika, kondisi mereka minta-minta sama Allah segala macam untuk balik ke dunia, itu seperti anjing-anjing yang sedang menggonggong. Ya, istilahnya kata ya Allah balikan saya, ya Allah balikan saya ke dunia, ya Allah ini saya maaf, ya Allah minta maaf. Itu kayak dilihatnya kayak lagi anjing lagi ngomong gitu. Berisik banget lo begitu kata Allah. Diam. Ya. Kesannya seperti kayak anjing lagi ngomong gitu. Padahal tuh lagi ngomong ya Allah
keluarkan saya dari neraka, ya Allah balikan saya ke dunia. Padahal lagi ngomong begitu, tapi diperumpamakan mereka seperti orang yang sedang menggonggong di dalam neraka. Ya makanya begitu, diam, iksa'u gitu. Ya. Jadi hal yang menyeramkan ya. Yaitu yasihuna fiha, itu yang bergonggong di dalamnya. Lalu wa na'udzubillah, ya ini na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, yang maha pengasih penyayang, maha lembut, ya maha santun, min azabihil alim, dari azab Allah yang sangat pedih ini. Itu omongannya Ghazali. Lalu fa innal amra kama qala Yahya ibni Mu'az Ar-Razi rahimahullah, sesungguhnya perkara amro apaan? Perkara apa nih? Ya, jadwal mana itu? Ya uzubillah, amro kama qala, ya perkara ini ya. Enggak ada dijelasin di dalamnya. Fa innal amro kama qala Yahya ibnu Mu'az la tadri ayyu, ini perkara ini, masalah kita ini rojak atau khauf, yang ini harus kita perdalamin lagi, rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Dan kita lebih mikirnya kepada masalah neraka ini nih. Al-amrunya di sini lagi ngomongin, ini kan babnya masih secara umum masih khauf dan roja. Nanti kembali ke situ lagi. Ini lagi ngomongin nerakanya nih. Masalah neraka. Fa inal amro, masalah neraka ini. Ya kalau kita masuk neraka ini, ya ngomongin masalah ancaman neraka, maksudnya begitu. Qala Yahya ibni Mu'az mengatakan, la nadri ayyul musibataini a'zamu. Gitu. Kita nggak pernah tahu musibah mana yang lebih besar yang akan terjadi buat kita. Ya, pertama, ya hitungannya fautul janan, kehilangan surga, kita nggak masuk surga. Amduhulun niron, apa masuk neraka? Kan sebenarnya sama aja ya omongannya. Pertanyaannya begitu, kita nggak pernah tahu musibah mana yang paling besar. Ya, musibah mana yang sebenarnya lebih besar? Nggak bisa masuk surga, apa masuk neraka? Kan nggak bisa masuk surga, masuk neraka berarti ya. Tapi dia menanyanya gitu loh. Ya, la nadri, kita nggak pernah tahu musibah mana yang lebih besar. Musibah antara dua ini mana yang lebih besar? Kita nggak bisa masuk surga, apa musibah kita masuk neraka? Gitu. Dia menjelaskan amma jannatu, adapun masalah surga, ya fala sabra anha, ya kita nggak sabar untuk meraihnya. Kenapa? Musibah dua-duanya nih. Pertama, surga menjadi musibah buat kita. Kita pasti kehilangan. Kenapa? Buktinya kita tidak sabar untuk memasukkan diri kita ke surga. Suruh sabar sebenarnya. Ya, sabar untuk menjauhi maksiat, untuk meninggalkan kecintaan kepada dunia. Sabar untuk itu kita tidak mampu. Makanya dibilang, adapun urusan surga, ya kita memang sebenarnya kayaknya kemungkinan kita kena musibah ini, yaitu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Buktinya fala sabra anha, kita nggak sabar untuk masuk ke dalamnya. Gimana maksudnya? Kita nggak bisa menahan maksiat, kita nggak bisa menahan diri, sabar untuk tidak cinta kepada dunia. Itu bukti kita kemungkinan kena musibah yang ini. Ya, tuh kata dia. Wa amanar, adapun nar, la sabra alaiha, kita pasti nggak sanggup masuk ke dalamnya. Jadi kita harusnya gimana deh? Jadinya faktornya karena kita nggak sabar untuk menahan diri dari kecintaan dunia biar bisa masuk surga, kita nggak sabar. Terus masuk neraka, kalau kita masuk pun kita pasti nggak sabar juga. Nah, akhirnya dibilang musibah mana yang lebih besar dari dua ini? Dua-duanya kita juga nggak bisa gitu. Kita kena musibah nggak masuk surga, dan pastinya kena musibah satu lagi, pastinya masuk neraka. Faktornya apa? Cuma nggak sabar loh. Ya. Wa ala kulli halin
fa fautun naim aisaru min maqasatil jahim. Nah sebenarnya ala kulli hal, atas setiap hal, kondisi tadi, kondisi antara sabar kita tidak meraih kenikmatan dunia, maksudnya dunia kita tahan untuk tidak mencintai berlebihan, kita hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah di dunia, sabar untuk tidak melakukan ini melakukan itu yang berlebihan. Adapun yang dibilang atas kondisi seperti itu, fapautun naim aisaru, berarti ya keluput kita daripada kenikmatan itu lebih mudah. Ibadahnya itu lebih mudah ketimbang min maqasatil jahim, daripada penderitaan di neraka. Paham nggak? Kalau emang tadi masalahnya kalau kita kehilangan surga itu bencana, faktornya kita nggak sanggup sabar di dunia, nggak sanggup sabar menghalangi diri kita daripada kenikmatan dunia. Ya. Dan kita kan juga masuk neraka juga nggak sanggup dengan siksanya. Nah kalau kata dia, kalau kita mau milih, mendingan kita sabar menahan nikmat dunia, itu lebih mudah ketimbang menahan derita neraka. Makanya tinggal pilih. Yang pasti kita derita neraka, kita nggak sanggup sabarnya. Nah kalau tidak mendapatkan kenikmatan dunia, kemungkinan kalau kata beliau lebih mudah untuk sabar menahan keinginan itu. Nah kan dibilang ini dua musibah, jangan sampai dua-duanya kan gitu. Dunia kita nggak sabar menahan nafsu keinginan dunia, akhirnya kita akan masuk neraka. Di neraka kita nggak sabar dengan siksanya yang sangat pedih. Nah, beliau memilih dari dua hal ini, mana yang harus kita jangan sampai luput gitu. Ya udah relain kecintaan dunia, mana itu lebih mudah kita untuk sabar, lebih gampang ketimbang sabar dengan penderitaan neraka. Paham ya? Summa ta'amatul kubra, ya. Lalu bencana yang besar, wal musibatul uzma, dan juga musibah yang luar biasa besarnya, ya al khulud, kekekalan di dalamnya. Ya. Sabar sama siksanya aja kita udah nggak sanggup. Dan ada lagi setelah kita nggak sanggup sama siksanya neraka, ada lagi derita yang lebih besar daripada itu, nggak bisa keluar. Itu derita yang menyeramkan, ya. Nggak bisa keluar dari neraka, itu adalah musibah yang terbesar. Laukanal amru ala kulli halin munqati'an lakana hayyinan. Karena apa? Kalau sesuatu perkara itu dalam hal apapun ya ada selesainya, itu agak ringan. Ya. Coba dah kalau kita disuruh berhenti ngerokok dibatasin. Batasin apa? Kayak berhenti rokok susah juga tuh. Tahajud gitu. Tahajud dah tiap malam jangan putus sampai mati. Kayaknya berat ya. Tapi tahajud dah coba 40 hari dulu dah. Kalau ada batasnya kayaknya lebih ringan, ya. Nah, kayaknya dibilang gitu. Karena sesuatu perkara, apapun jenisnya perkara, kalau ada habisnya, itu akan lebih ringan. Nah, itu masuk neraka. Ente masuk neraka 70 tahun, mungkin masih nggak terlalu berat nih bang. Ente masuk neraka nggak akan keluar. Ini sakit banget. Itu makanya penderitaan atau musibah yang terbesar adalah kekekalan di dalam neraka. Ya. Ini yang harus dipikirin. Walakin, tetapi sa'nu fi abadil bila akhirin, ya. Akan tetapi kondisi di neraka ini, ya, kondisi keadaan di mana abadi, nggak ada akhirnya. Ini yang dibilang musibah yang terbesar adalah, bencana terbesar adalah bukan sekedar disiksanya aja udah berat banget, nggak sanggup gitu. Tapi ada musibah lagi yang lebih besar daripada siksa di neraka, itu kekekalan di dalam neraka. Makanya beliau mengatakan fa'ayu qalbin yahtamilu dzalik, ya, hati yang model mana yang mampu menanggung hal seperti itu. Hati yang mana yang mampu menanggung derita, disiksa, apalagi ditambahin derita yang gak bakal keluar dari situ. Ya, putus asa iya, cuma kan gak bisa mati juga di neraka.
mau gantung diri, kata malaikat kau sedang bunuh diri, gue yang gantung, gitu. Ntar hidup lagi, menderita. La yamutu fiha wa la yahya, hidup kagak, mati kagak, kondisinya seperti itu. Wa ayu nafsin tasbiru ala dzalik, ya, jiwa yang mana, diri yang mana yang sabar menghadapi hal seperti itu, sudah derita dengan siksaan dan kekekalan lagi di dalamnya. Walidzalika qala Isa alaihi salam, dengan hal itu berkata Isa alaihi salam, zikru khuludil khalidin yaqta'u qulubal khaifin, ya, mengingat tentang keabadian orang yang abadi di dalam neraka itu memutuskan ataupun bikin drop hati orang-orang yang takut kepada Allah. Gitu. Kalau orang yang takut kepada Allah, kalau ingat orang-orang di neraka yang nggak bisa keluar, langsung dia takut banget sama Allah. Gitu. Ya. Kenapa begitu? Ada cerita. Wa dzukira indal Hasan al-Basri, ada disebutkan dari Hasan Basri, anna akhiram man yakhruju ilan nar. Ya. Menceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Orang Islam yang terakhir keluar dari neraka. Pernah diceritain dulu sebenarnya. Ilan nar. Rajulun yuqalu lahu Hanan. Namanya Hanad, ada yang bilang Hamad. Itu. Namanya Hanad. Uzziba alfa amin, ya, dia disiksa 1000 tahun. 1000 tahun nih orang disiksa di neraka. Yunadi ya Hananu ya Hamananu, dia selalu menyebut ya Allah pengasih dan penyayang, selalu disebut itu di dalam neraka. 1000 tahun dia disiksa, selalu mengucap ya Hanan ya Manan, ya Allah pengasih dan ya Allah penyayang, ya Allah yang sangat baik gitu. Fabakal Hasanu, lalu ya, ini kalau diceritakannya di dalam ini ada tentang Hanad ini di neraka. Yasiru ilama rawahu Ahmad ibni Huzaimah wal Baihaqi min hadisin Abna Anasin, inna abdan fi jahannama yunadi alfa sanatan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang di jahanam, neraka jahanam, menyebut nama Allah terus selama 1000 tahun. Ya Hananu ya Mananu. Fayaqulullah li Jibril, Allah manggil Jibril, mengatakan izhab fa'tini, pergilah kamu ke neraka, datangkan orang itu kepadaku, begitu. Bi abdi hadza fayantaliku, Jibril masuk ke dalam neraka, ya fayajidu ahlan nari mukibina yabkuna. Jibril melihat orang di dalam neraka bertumpuk-tumpukan, timbun-timbunan, banyak gitu, pada nangis semua, dia bingung nyarinya yang mana itu orangnya gitu. Balik lagi ke Allah, ya Allah ini saya ketemu orangnya yang mana, yang tadi yang kanan mana. Fayarji'u ila rabbih azza wa jalla, dia kembali lagi, fayakhbaruhu, Allah ngasih tahu di sini orangnya gitu. Allah yang lebih tahu. Fayaqulu utuni jainahu biha, makanya ada wa kaza tuh. Datangkan dia kepadaku karena dia ada tempat ini, ya Allah yang ngasih tahu tempatnya akhirnya. Karena segitu ribetnya keadaan neraka dan segitu banyaknya manusia yang lagi disiksa, ini orang sebelah mana nggak tahu. Allah yang ngasih tahu. Fayaji'u bih, Allah didatang nama Jibril ke Allah. Fayufiqo, ya fayuafiquhu, lalu dihadapkan atau dihentikan di depan Allah. Radu abdi fayaqulu ya lalu Allah mengatakan balikin lagi hambaku ini itu neraka lagi. Fayaqulu ya Rabbi, dia orang ngomong ya Allah ma kuntu arju iza akhrajatani minha antu aidani biha, ya dia mikir ya Allah aku berharap kalau engkau udah keluarin nggak mungkinlah aku dimasukin lagi, ya jangan masukin lagi ya Allah gitu. Akhirnya Allah mengatakan ya udah keluarin dia dari neraka begitu. Jadi ini orang yang terakhir. Banyak versinya, ada yang mengatakan dia ada posisinya itu di antara tebing-tebing, badannya setengah di tebing, setengah lagi di luar. Itu ngeluarinnya aja sampai pelan-pelan. Malik yang neraka sama Jibril itu pelan-pelan, tangan badannya sangat tepuk karena udah benar-benar, ya. Jadi kisah di tempat lain tuh dia ada Jibril datang sama Malik kan hitam karena dia dari apinya hitam neraka. Terus orang itu mikir, wah ya kemarin aja gue disiksa sama Jabaniyah, sekarang bosnya yang datang mau diapain ya gue gitu.
ternyata di belakang ada Jibril, cahaya. Kalau Jibril kan agak perak gitu, bercahaya. Nah, bilang terang. Ternyata mau dikeluarin. Dalam suatu riwayat dikatakan dia dikeluarin dari neraka, dimasukkan ke 7 sumur di alam sana. Yang satu sumurnya aja 70.000 kali lipat lebih besar dari bumi. Sumur laut kali itu namanya. Itu airnya dingin ya, tetapi pas dicelupin airnya berubah jadi hitam dan juga hangat, dan 7-7-nya hangat. Jadi masih panas badannya, dimasukkan lagi ke sumur yang kedua, sungai yang kedua, masukkan yang ketiga, sampai sungai yang ke-7 baru badannya adem, baru dimasukkan ke surga. Itu sisa orang yang terakhir masuk surga. Serem sekali ya, tapi masuk surga tadi gitu ya. Itu kisahnya tentang Haman tadi sama tadi Hanad ya. Itu ini lagi cerita si Hasan Basri kepada teman-temannya, murid-muridnya, tentang si orang yang terakhir masuk surga. Fata'ajabu, lalu si waqala wabakal Hasan, ya kan tadi gitu. Habis dia cerita, Hasan Basri menangis gitu. Waqala mencerita tentang dia tadi kayak gitu, dah cerita, akhirnya dimasukin ke surga. Ada terusan yang pas masuk surga itu dibuka pintu surga aja kan hijau gitu, cakep. Selama ini kan hitam gelap segala macam, panas. Dibuka sama malaikat pintu surga, dia bengong, memang cakep banget gitu kan, namanya apa namanya, padang rumput, itulah kayak di padang golf lah gitu. Dia suruh masuk, sama malaikat masuk, dia bilang boleh. Bayangin udah drop banget, mentalnya pun udah kena. Boleh saya masuk, udah punya hak, kamu boleh masuk ke dalamnya, itu tempat kamu gitu. Dia masuk. Pas udah masuk dia bengong, liatin segitu indahnya gitu. Itu ada istana, itu istana kamu buat saya gitu, boleh saya menempatinya? Boleh gitu. Terus dia sendirian, malaikat bilang sama dia, apakah kamu tidak butuh orang-orang ataupun pelayan atau bidadari untuk menemanimu di surga ini, tempatmu sendiri gitu. Dia malah bilang apa? Aku tidak berani, ini saja sudah sangat aku syukuri. Bayangin udah drop banget ya. Kata malaikat, minta saja sama Allah, Allah akan memberikan. Akhirnya dia minta, akhirnya dikasih pelayan, bidadari. Bayangin tuh, dia gak berani minta. Ini drop banget, habis-habisan kayaknya di neraka ya. Sampai mentalnya itu sampai begitu, kayak gak pantas minta. Ini cerita begini, tetapi Hasan Basri mengatakan sambil menangis, dia mengatakan, ya laitani kuntu hanada. Ya, omongannya begini di depan teman-temannya, murid-muridnya, seandainya aku bisa menjadi Haman gitu. Seandainya aku Tuhanan ya. Dia begitu malah ngomong Hasan Basri. Fata'ajabu minhu. Nah yang dengar itu teman-teman muridnya malah heran, nah kok si guru kita Hasan Basri pengen jadi kayak Haman gitu. Andainya gue jadi dia begitu. Nah murid-muridnya bengong, lah kok lo pengen jadi dia gitu. Dia bilang, Hasan Basri bilang apaan? Faqala Hasan Basri, wayahakum, celaka kalian, alaysa yauman yakhruju gitu. Bukankah dia orang yang keluar hari itu? Beruntungnya dia bisa keluar dari neraka. Seandainya aku seperti Haman. Gila, ke situ pikirannya ya. Bayangin kalau lo berkekok. Makanya pas dia cerita tentang Haman bisa keluar, dia malah seandainya aku kayak Haman. Nah muridnya malah bertanya, oh gitu ya, celaka kalian kalau abadi di neraka gimana ya? Seneng banget kalau gue bisa jadi kayak Haman, bisa keluar dari neraka. Begitu malah cara pandangnya Hasan Basri ya. Kita kayaknya udah yakin aja gak bakal masuk gitu ya. Mikirin keluar bisa kagak tuh, si Hasan Basri aja mikirin ini orang hebat banget bisa keluar, beruntung banget gitu. Dia udah mikir di dalamnya. Kita kayaknya ini yang dia pada murid-muridnya heran gitu, berarti yakin banget gak bakal masuk kali ya. Itu kita juga kayak merasa yakin gak bakal masuk. Ini harus direnungi lagi ya. Sudahkah pantas kita untuk masuk? Nah itu ada lagi di bait terakhir, walaqad qala ba'duhum innal gumuma salasatun. Ya, ada bait terakhir di atas. Walaqad qala, sesungguhnya telah berkata sebagian daripada mereka. Ya. Siapa mereka? Ya, disebutin di sini. Bahwa kegundahan itu ada 3. Gundah, gulana, ngerti ya? Keresahan atau gundah.
Ghammu ta'ati Allah tuqbala, ya, kegundahan saat ketaatan kita nggak tahu akan diterima Allah apa enggak, gitu ya. Kita gundah akan ketaatan kita apakah diterima Allah, itu kegundahan pertama. Yang kedua, kegundahan maksiat Allah tughfar, apakah maksiat kita sudah diampuni Allah. Yang ketiga, ghammul ma'rifati antus labah, resah gundah karena apakah ma'rifatullah kita tentang ketauhidan ini dirampas Allah, ya, tahu-tahu kita jadi musyrik atau enggak yakin sama agama ini. Itu. Baik, selanjutnya lagi, walaqad balagna, sesungguhnya telah sampai kepada kami anna Yusufa ibni Asbad rahimahullah annahu qala, dia mengatakan dakhaltu ala Sufyana rahimahullah taala, aku mendatangi Sufyan As-Tsauri, fabaka lailahu ajma'a, dan dia Sufyan As-Tsauri lagi nyangis aja semalaman. Fakultu, aku berkata kepada Sufyan As-Tsauri, buka uka hadza ala dzunub, nangismu ini apakah karena dosa-dosamu wahai Sufyan As-Tsauri? Lalu Sufyan As-Tsauri menjawab, qala pahamala tinan, ya, dia memegang jerami di tangannya. Waqala, lalu dia mengatakan az-zunubu ahwanu 'ala Allah min hadza, dosa itu lebih ringan di atas Allah daripada jerami ini. Jadi dia enggak mau mikirin masalah dosa. Innama akhsha, yang aku takutkan adalah ayus labani ayas lubani lahu al-islam, Allah mencabut keislaman dalam diriku. Itu yang dia takutkan, ya. Nas'alullah rabbana al-manan, kita memohon kepada Allah Tuhan yang maha penanugrah, subhanahu, maha suci Allah, Allah yabtalina bimisibatin, jangan kita diberi balak dengan musibah ini, yaitu iman kita dicabut, ya, sampai israfatul maut jangan sampai dicabut. Wa yutimma alaina bi fadlihi katsira nikmati, dan Allah menyempurnakan untuk kita anugerahnya yang besar akan nikmat-nikmatnya, itu tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Wa ayatawaffana ala millati Islam, dan Allah mudah-mudahan mematikan kita dalam keadaan beragama Islam. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Maha Pengasih Penyayang. Wa qad dzakarna sababa su'il khotimah wa maknaha bi kitab Ihya, untuk masalah su'ul khotimah dan makna-maknanya itu lebih luasnya, lebih detailnya ada, kata beliau, sudah dikarang di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu di bab tentang apa namanya, khauf atau amalhu, ya, maka renungilah, di situ ada hunaka. Kalau mau lebih lanjut tentang masalah perkara su'ul khotimah, ada di dalam Ihya Ulumuddin bab tentang khauf. Fa innal khawda fihi, kalau masalah ngomongin su'ul khotimah, hahuna khuruju ilal iksar, di sini ngomongin jadi terlalu jauh, menyimpang kejauhan babnya ntar, ya. Kalau mau fokus masalah itu pindah ke kitab Ihya aja. Kalau dibahas di sini, kata beliau, jadi kemana-mana, maksudnya begitu, ya. Ini aja udah kemana-mana, banyak banget. Lalu halaman 292, fa'in kulta, ini langsung nih, bait baru tuh. Seandainya kamu mengatakan fa'ayu tariqo ini asluku, tariqul khauf atau tariqul roja, kalau emang kita mesti menjalanin tariqatnya, jalanin apa yang harus kita jalanin, yang mana yang harus kita dahuluin, ya, jalan khauf apa jalan roja? Nah, ini pertanyaan, jawabannya dua-duanya. Yuqalu laka, dikatakan untukmu, ya, mana tuh, langsung aja sini, wal muradu Allah yang paroda bi ahadihima dunal akhar, gitu.
Pokoknya intinya nih ada itu di baris keduanya. Ya, wal muradu sebelah kiri. Ya, yang dimaksud adalah Allah yang farada. Jangan memisahkan di antara salah satu daripada dua hal ini. Roja dan khauf itu harus berjalan bareng. Gitu. Ya. Fa inna bil haqiqati roja al haqiqatu la yanfaku anil khauf. Karena sesungguhnya pada hakikatnya roja itu adalah hakikatnya tidak akan bisa terpisah dari khauf, dan wal khaufu, dan khauf juga hakikatnya tidak akan bisa dipisahkan dari roja. Jadi ini bersangkutan. Nanti penjelasannya ada. Walidzalika qila roja kulluhu li ahlil khauf. Dan maka itu dikatakan roja itu seluruhnya bagi orang-orang yang khauf. Lal am, orang-orang yang bukan orang-orang yang aman. Roja itu seluruhnya bagi orang-orang yang khauf, yang takut kepada Allah. Dan bukan orang yang roja itu orang yang merasa aman. Bukan begitu. Roja itu bagi orang-orang yang takut. Dan takut itu bagi orang-orang yang roja. Begitu, paham kan? Ya. Karena hitungannya istilah kalau orang roja sama Allah nggak ada takutnya, harus begitu. Kalau orang takut nggak ada harapannya, nggak begitu. Kalau di sini orang yang roja itu adalah orang yang sifat roja itu ada di karakter orang-orang yang takut. Sifat takut itu ada di karakter orang-orang yang roja. Jadi ini sebenarnya pasangan itu. Di dalamnya ada wal kunutu min rahmati wa wasilu anil khawf wa raja mutalazimani yastahilu ittiqa'aduhuma anil akhar. Ada nggak di bawahnya tuh? Ya, yang lembangan sarahnya langsung. Wal kunut, putus asa daripada kasih sayang Allah, wal hasil anal khawf, hitungannya hasil kesimpulan daripada sesungguhnya khawf dan roja itu tak terpisahkan dan mustahil terlepas salah satu daripada dua ini. Roja dan khawf tidak bisa dipisahkan. Naam, itu ya juzu ayagluwa ahaduhuma alal akhar wa huma mujtami'ani. Ya, iya boleh untuk yang satu lebih mendominasi dari yang satu, boleh, tapi nggak bisa dipisahin. Gitu. Ya, ada rajanya lebih besar, khawfnya agak kecilan, atau khawfnya lebih besar, boleh. Cuma nggak bisa dipisahin. Nggak ada roja doang, khawfnya kagak gitu. Khawf doang, rojanya kagak. Kalau dikatakan ya juzu boleh. Ada yang lebih unggul, rasa takut atau rasa harapnya, gitu. Wa yajuzu ayasghalal qalbu bi ahdihi ma wala yaltafit ilal akhar fil hali li ghaflatihi anhu. Ya boleh seorang untuk lebih sibuk kepada hatinya, lebih sibuk kepada satu, tetapi tidak berarti nggak mau menengok atau ngelupain yang satunya lagi. Boleh orang lebih sibukkan diri kepada bab khauf, tapi bukan berarti tidak menoleh sama sekali kepada bab roja, gitu. Paham? Harus tetap ada kegandeng gitu. Karena apa? Karena sesuai kebutuhan di sini. Dikatakan mana tuh? Masih dalamnya kali ya. Ya masih di dalamnya tuh halaman 293 atau 3 baris dari atas. Ya, 2 baris dari pojok tuh. Fa idza ghalaba ala zanni wujudil mahbubi kuyal raja wa khafiyal khauf bal bil idafati ilaihi wa kadza bil aksi. Jikalau menguasai rasa kita kecintaan kepada Allah, maka lebih kuat roja, ya, dan akan agak tersembunyi khaufnya. Dan begitu pun kebalik. Kalau rasa takutnya kepada Allah, ya, itu lebih besar, khaufnya, rojanya pasti ada juga, walaupun tersembunyi, begitu. Nggak boleh sampai hilang. Ya, ini dikatakan gitu. Kalau misalnya rasa cintanya kepada Allah timbul, maka akan kuat rojaknya kepada Allah. Tetapi khafi di dalam kerahasiaan hatinya, di dalam jiwanya tetap ada khaufnya. Gitu. Fahadha makna ghalabatu ahadihima alal akhar. Ini makna dari dimaksud dengan satu bisa mendominasi lebih dari yang satu, bukan hilang. Agak lebih mendominasi aja, tergantung kebutuhan. Nah, ini tidak ada masalahnya. Maksudnya apa? Tergantung kebutuhan. Walau istawiya bil ta'aluqi bil asbab.
Kalau bisa sama itu tergantung kepada sebab akibatnya. Bisa seimbang tergantung sebab akibatnya, tetapi pada umumnya ada yang lebih berat. Wa ala kulli halin fahuma wasofani mulatalaziman, dan pada hal kondisi apapun dua-duanya sifatnya harus selalu ada bersama. La yanfaku ahaduma anil akhar, tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Oleh zaki qala ta'ala, Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaban, surat Al-Anbiya ayat 90. Dan menyerulah ya, mereka menyeru kepada kami secara harap dan juga secara takut. Tuh, dua-duanya. Cuma nanti presentasinya aja. Kalau bisa seimbang ya hebat. Ya. Atau di ayat lain Allah ngomong juga di surat Sajadah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan dengan rasa harap. Itu dua-duanya ada. Ya. Itu. Jauh lagi di bawahnya itu 2 3 4 5. Waliza qala sahibul qud. Oleh karena itu dikatakan oleh sahibul qud 1 2 3 4 5 6 7 8 dari bawah. Waliza qala sahibul qud wa min alamati sihhati raja fil abdi kaunil khauf batinan fi rajaihi. Ya. Tanda-tanda orang benar rojanya. Jadi roja sifat apa namanya? Thariqat rojanya, jalan tentang diharap kepada Allah jadi anggap benar fil abdi, yaitu esensi khaufnya ada di batin. Ya, di dalam rojanya. Jadi walaupun kelihatan keluarnya harap, tetapi rasa takut tetap ada di dalam jiwanya. Gitu. Di annahu lamma tahaqqaqa bi raja'i syai'in khaufa tahu li ta'zimil marju bi qalbihi wa siddati iktibatihi bih, bahwa la yanfaqu fi hali raja'i ya minal khauf yafutal raja'i yafuti. Ini maksudnya li annahu, karena sesungguhnya dia lama ketika tercapai rasa harapnya kepada Allah atas segala sesuatunya, maka ada rasa takutnya akan kehilangan apa yang diharapkan itu. Ya, makanya itu pasti ada terus. Kalau ada orang sangat mengharapkan surga atau kasih sayang Allah, pastinya ada juga rasa takut untuk kehilangan kasih sayang Allah itu. Maka itu, ini harus tetap seimbang. Ya, paham nggak? Ini makanya gandet maksudnya. Itu gandeng gitu. Kalau orang berharap kepada sesuatu yang sangat dia harapkan, pasti timbul juga rasa takut kehilangan itu. Maka itu yang dibilang khauf pasti dalam batin selalu ikut. Ya. Makanya dibilang la yanfaq, enggak akan pernah bisa terpisah. Ya. Di hali raja'i, di dalam hal kondisi dia berharapnya, khauf tidak akan terpisah. Karena sesuatu yang kita harapkan, pasti ada ketakutan kita juga kehilangan itu. Gitu. Ya. Kalau yang punya bini yang dicintai banget kan juga mungkin ada takut juga kalau nanti bakal kehilangan kan gitu. Ada tetap, walaupun sudah dimiliki sekalipun dia tetap aja ada rasa takut untuk kehilangan. Ya karena itu saat kita mengharap sesuatu pasti ada juga rasa takut kehilangan. Ya. Lalu fa in qulta fa hal yakunu ahaduhuma ajaha minal akhar. Ya ini panjang lagi. Ada satu kita fahal yakunu ahadum, apakah bisa salah satu di antara dua ini lebih unggul daripada yang lain, au aksara zikron bihalin, atau lebih teringat daripada yang satunya gitu. Fa'lam annal abda idza kana sahihan qawiyan fal khaufu aula bi. Ini dikatakan beliau ngomong ini, sesungguhnya kalau orang lagi sehat badannya, lagi kuat, maka bab khauf itu lebih bagus buat dia. Khauf lebih unggul, maksudnya bukan khaufnya lebih unggul ketimbang zojanya. Kalau kata Ghazali, kalau badannya lagi sehat, lagi kuat. Wa idza marido wa dha'ufa, kalau lagi sakit atau kurang sehat, la siyama, lebih-lebih idza asrafa ala akhirati, jikalau apalagi mau dekat-dekat sikotul maut, faraja aula.
roja harusnya lebih diunggulkan. Kata sami itu ulama yaqulun. Begitulah seperti saya mendengar dari para ulama-ulama, kata Imam Ghazali. Itu. Ya. Wa amma qaulul qailul khawfu Abdullah am roja'u. Itu di paling bawah baris kedua. Wa amma qaulul qail, adapun yang mengatakan bahwa khauf lebih diutamakan atau lebih harus unggul ketimbang roja, bahwa soalun fasidun. Itu pertanyaan yang fasid. Nah, ini ada penjelasan di dalam. Ya. Fasidun, pertanyaan yang enggak beres gitu. Maksudnya apa? Yang mana harus diutamain gitu. Yang roja apa yang khauf gitu. Kata-kata beliau nih pensarannya, kalau pertanyaan kayak gitu tuh pertanyaan fasidun, pertanyaan yang salah, itu enggak beres gitu. Kenapa? Fa inna a'mal muqamati idza takhadat fala yasihu tafasilu minha illa bi asbabiha wa ahwaliha. Karena segala suatu pekerjaan harusnya diposisikan maqamati idza takhadat, disatukan fala yasihul tafasilu biha. Kalau disatuin pertanyaannya nggak bisa, karena itu sifatnya berbeda-beda sebab dan kondisi. Maksudnya apa? Antara khauf sama roja itu beda kondisi, jadi nggak bisa dipertanyakan mana yang mesti, tergantung masalahnya, begitu. Ya, maksudnya allati hiya hawazu alal a'mal, yang mana menjadi lain pekerjaan sama yang diinginkan, maksudnya begitu. Bal yudahi qaulul qail, seperti menanyaan serupa dengan begini nih. Makanya dibilang ini kalau pertanyaan yang mana harus diutamain, khauf apa roja, kayak dibilang seperti orang bertanya tentang al-khubzu abdulu amma, yang lebih utama itu air apa roti, yang harus lebih diutamain buat kita air apa kopi lagi, air apa roti, itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan. Pajawabu ayuqal khabzu abdulu lil ja'i wal ma'u abdulu lil atsan. Jawabannya, kalau roti lebih utama bagi orang yang lapar, kalau air lebih utama buat orang yang haus. Jadi tergantung kondisinya, yang mana harus didahuluin, kondisinya dia seperti apa ya, begitu. Makanya yang mana yang harus diutamain, nggak bisa langsung diunggulin, itu tergantung kondisinya. Ya, yang mana harus lebih diunggulin, ya tergantung kondisinya. Ya, seperti tadi, ya tergantung dia mau roti apa mau air, tergantung dia lagi lapar apa dia haus, gitu. Nah, kalau dia lagi lapar, lebih diunggulin atau lebih diutamain mendalami roti dulu, gitu. Lagi haus, lagi lapar. Fa in ijtama'a nazara ilal aglab, jikalau dua-duanya harus disatuin, ya, dia haus juga, dia lapar juga, ya, ilal aglab, ya, harus dilihat, harus dipandang mana yang lebih gitu lah, dia lebih haus apa lebih lapar, gitu. Ya, walaupun dua-duanya ada kondisinya, dia haus dan lapar, kita lihat lagi lebih haus apa lebih lapar, gitu. Bareng-bareng kasih aja. Wa in kana ju'a aglabu fal hubzu abdulu, jikalau dia lebih dikuasai rasa lapar, maka kasih roti aja, lebih bagus. Wa in kana al-atasa aglabu, jikalau hausnya lebih, fal ma'u abdulu, kasih air aja, lebih bagus. Wa in istuya, ya, pahuma mutasawiyan, jikalau seimbang, kasih juga seimbang, gitu. Kayaknya sama nih haus sama laparnya, udah kasih airnya, kasih makanannya, air lagi, kasih makan, gitu. Tergantung kondisi, bisa jadi dua-duanya seimbang, nggak ada yang lebih, gitu. Ya udah kasihnya bareng, gitu. Dua-duanya kasih seimbang. Wahaza di anna ma yuradu li maksudi mismaksudin papadlu yazharu idafati ila maksudihi la ila nafsihi wal khawfu wa raja. Ya,
maksudnya, bukan pada zahirnya. Jadi di sini dikatakan bahwa khauf dan roja itu adalah dawaan, dua obat. Udawi bihimal quluba. Dua hal ini mengobati hati. Jadi khauf itu dan roja itu adalah obat bagi hati. Fafatluhuma bihasabid da'il mawjudi. Dan keutamaan daripada roja dan khauf sebagai obat dihitung penyakitnya yang ada gitu. Fa in kana al-ghaliba 'alal qalbi da'ul aman min makrillahi ta'ala wal iqtiraru bih. Jikalau hati itu punya penyakit, di mana penyakit merasa aman daripada tipu daya Allah dan merasa aman daripada tipu daya Allah juga itu, ya, merasa kayaknya yakin banget masuk surga. Fal khauf abdulu, maka obat khauf lebih bagus buat dia. Wa in kana al-aghlab, jikalau hatinya dikuasain aghlabah wal ya'as, rasa putus asa dari kasih sayang Allah, ya, al-qunuti min rahmatillah, nggak punya harapan kepada Allah, kayaknya gue neraka udah begini dosa gue banyak banget. Kita fal roja'u afdolu, maka obat roja lebih bagus buat hati, lebih diduluin. Maka dzalika in kana al-ghaliba ala abdil ma'siyat itu fal khaufu afdolu. Dan begitu juga kalau orang yang dikuasai dirinya dengan kemaksiatan, maka lebih diutamakan kasih obat bab khauf dulu gitu. Ya, biar takut jadi nggak maksiat mulu. Wa juzu ayuqalu ya. Ada lagi tuh terakhirnya nih. Ya, lebih hada itibar al khauf abdul li anal ma'asi wa iktira al khalqi aglabu. Di sini dikatakan bab khauf itu lebih diutamakan bagi seorang yang berbuat maksiat, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Lebih bagus buat mereka bab khauf, agar mengikat, mengendalikan daripada kesenangan-kesenangan dunia dan keterlenaannya kepada berlebihan urusan dunia. Makanya dikasih obat khauf gitu. Ya, ada tengah lagi panakulu aksarul khalqil khaufu lahum aslahum minar roja. Sepaling-paling besar, paling banyak makhluk yang takut lahum aslahum minar roja. Ya, apa nih? Aksarul khalqi al khaufu lahum aslahum minar roja. Sepaling besar rasa takut seseorang makhluk, yang mana sepaling bagus rojanya. Wazidat likali ajli ghalabatil ma'asi wa kasratil aqwal amal taqiyya allazi tarku zahir ismu wa batinah. Ini maksudnya sebenarnya pada hakikatnya orang yang paling takut sama Allah sebenarnya yang paling bagus harapannya juga kepada Allah. Jadi sebenarnya semakin rasa takut aslinya ini harusnya kalau udah jadi, iya, ayam sama telur. Ya, kalau ini kan sebenarnya cuma apa yang lebih diutamain buat orang ini penyakit. Tapi kalau orang yang udah jadi, orang yang khaufnya besar, pasti rojaknya juga besar. Orang yang rojaknya besar, pasti itu karena ini yang terjadi dalam diri para wali, para nabi. Khauf mereka sangat tinggi sama Allah, karena memang rojak mereka juga tinggi. Nah itu kalau udah jadi, ngimbang. Nah kalau ini kan tadi lagi lagi ngobatin orang kalau yang begini. Nah kalau yang udah jadi, itu tadi kata yang terakhir gitu, orang yang jadi paling bagus, orang yang khauf itu adalah yang paling bagus rojaknya. Gitu. Karena sebenarnya semakin tinggi harapan kepada Allah, semakin juga takut kepada Allah. Itu. Ya, sampai sini aja dulu. Insyaallah ada manfaatnya di hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna adiyana sa'idul nasyal mustaqim syawal ladina ta'ala Rabbana irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.